Alasan Iran serang Israel, ada faktor Palestina dan 3 jenderal dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Islamic Insights yang budiman, ente like dan subscribe, ana doakan masuk surga. Di kesempatan kali ini kita akan membahas alasan Iran menyerang Israel. Sabtu 13 April 2024. Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke Israel. Serangan ini merupakan serangan langsung pertama Teheran terhadap wilayah Tel Aviv. Serangan Iran terjadi ketika proksi Teheran di Irak, Lebanon, Suriah, dan Yaman melancarkan serangkaian serangan terhadap sasaran-sasaran Israel dan Barat sejak tanggal 7 Oktober ketika Hamas yang didukung Iran melancarkan serangan di Israel Selatan yang memicu serangan membabi buta Tel Aviv ke Gaza, Palestina. Ini juga terjadi setelah serangan drone Israel mengenai konsulat Iran di Damaskus, Suriah, yang menyebabkan beberapa jenderal tertinggi Iran meninggal dunia. Misi Iran di PBB mengeluarkan peringatan kepada Israel dan Amerika dengan menyebut bahwa serbuan ini merupakan aksi balas dendam Teheran terhadap serangan drone di konsulatnya di Damaskus, Suriah. Ini adalah konflik antara Iran dan rezim Israel yang jahat dan Amerika harus menjauhinya, tulis utusan Iran. Sebenarnya, Iran dan Israel memiliki sejarah permusuhan yang panjang, apalagi kedua negara merupakan kekuatan militer yang besar di Timur Tengah. Lalu bagaimana hubungan antara Iran dan Israel yang akhirnya menjadi rivalitas nomor 1 di Timur Tengah dimulai? Berikut sejarah singkatnya. Awal mula perpecahan, dinamika kompleks hubungan Iran-Israel dari masa dinasti Pahlavi hingga pasca revolusi. Evolusi hubungan antara Iran dan Israel dari periode relatif damai di bawah dinasti Pahlavi hingga konflik yang semakin meningkat pasca revolusi tahun 1979. Menyelidiki faktor-faktor politik, ideologis, dan geopolitik yang mempengaruhi dinamika tersebut. Perubahan dalam persepsi dan interaksi kedua negara dalam konteks regional dan internasional. Iran bersama India dan Yugoslavia mengajukan rencana alternatif, solusi federatif, yaitu mempertahankan Palestina sebagai satu negara dengan satu parlemen, tetapi dibagi menjadi wilayah Arab dan Yahudi, kata sejarawan Universitas Oxford Eirik Quindesland kepada Al Jazeera. Itu adalah kompromi Iran untuk mencoba menjaga hubungan positif dengan negara-negara Barat yang pro-Zionis dan gerakan Zionis itu sendiri, dan juga dengan negara-negara tetangga Arab dan Muslim. Namun 2 tahun setelah Israel berhasil merebut lebih banyak wilayah daripada yang disetujui PBB, setelah dimulainya Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948, Iran, yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Mohammad Reza Pahlavi, menjadi negara mayoritas Muslim, kedua setelah Turki yang resmi mengakui Israel. Menjelang berdirinya Israel pada tahun 1948, lebih dari 700.000 warga Palestina diusir dari rumah mereka secara paksa oleh milisi Zionis. Warga Palestina menyebut pemindahan paksa dan perampasan harta milik mereka sebagai Nakba, bahasa Arab yang berarti bencana. Quindesland mengatakan, langkah Teheran dalam peristiwa itu terutama untuk mengelola aset Iran di Palestina, karena sekitar 2.000 warga Iran tinggal di sana dan properti mereka disita oleh tentara Israel selama perang. Namun di luar hal itu, Israel juga menerapkan doktrin pinggirannya kepada Teheran, dinasti Pahlavi, yang memerintah Iran dari tahun 1925 hingga 1979, menyaksikan hubungan yang relatif stabil antara Iran dan Israel. Namun setelah revolusi tahun 1979 yang membawa Ayatollah Khomeini ke kekuasaan, hubungan itu berubah secara drastis. Pergeseran signifikan dalam diplomasi, ideologi, dan konflik yang memicu perpecahan antara kedua negara tersebut. Perkembangan hubungan di bawah dinasti Pahlavi. Di bawah pemerintahan dinasti Pahlavi, Iran adalah salah satu dari sedikit negara Muslim yang mengakui eksistensi Israel. Meskipun terdapat ketegangan regional terkait dengan pendirian Israel pada tahun 1948 dan konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah, Iran mempertahankan hubungan yang relatif stabil dengan negara tersebut. Namun, perkembangan politik dan peristiwa-peristiwa seperti Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948 dan nasionalisasi industri minyak oleh Perdana Menteri Mossadegh pada tahun 1951 mulai menggoyahkan fondasi hubungan tersebut. Perubahan dramatis pasca revolusi. Revolusi tahun sebelumnya 1979 membawa perubahan radikal dalam dinamika Iran-Israel.
Dengan terpilihnya Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin revolusi, Iran secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel dan mengadopsi retorika anti-Israel yang keras. Kebijakan luar negeri yang baru mengedepankan solidaritas Islam dan perlawanan terhadap kekuatan asing, khususnya Amerika dan Israel, mengubah Iran menjadi aktor utama dalam konflik di Timur Tengah. Perang bayangan dan konflik perwakilan. Konflik antara Iran dan Israel tidak terbatas pada retorika dan diplomasi, tetapi juga mencakup serangkaian serangan terhadap kepentingan satu sama lain di dalam dan di luar wilayah mereka. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran yang diduga dilakukan oleh Israel, serta dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok militan di wilayah tersebut menjadi fokus konflik ini. Dengan kedua belah pihak menyangkal keterlibatan mereka dalam serangan-serangan tersebut, dinamika hubungan mereka semakin rumit dan tidak stabil. Perubahan-perubahan dalam ideologi, kebijakan luar negeri, dan dinamika regional, kita dapat melihat bagaimana hubungan antara kedua negara tersebut telah berevolusi dari masa ke masa dan bagaimana konflik di wilayah tersebut terus berkembang dalam konteks geopolitik yang berubah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.